رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركة مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bai'u, dan mengharamkan menjual malam yakbidhu, yang kang durung nangkapi wong. Jadi kita haram menjual barang yang barang itu masih belum sampai di tangan kita. Jadi belum nyampe di tangan sudah dijual lagi. Belum tahu wujudnya sudah dijual lagi. Itu gimana Pak kalau online atau jadi apa? Broadcast. Jadi apa? Gimana pesen tapi untuk orang lain apa? Kalau di Shopee itu drop. Itu jalan keluarnya nanti akadnya akad salam. Jadi nanti akadnya itu akad pesanan. Jadi boleh, diperbolehkan. Jadi akad pesanan itu bayar dulu, barang datang belakangan. Sebetulnya kalau jual beli itu ada barang, ada uang. Namun kalau akad salam di sini pesan dulu, baru nanti barangnya datang. Misalkan nggak sesuai, yang tanggung jawab yang menjual. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku. Wujudnya seperti apa sudah ada di Shopee, di Bukalapak, di apa lagi? Lazada kok tahu? Di pondok kok ada Lazada? Wallahmi bil hayawani, dan ing barang lan haram betul daging kelawan hewan urip. Nggak boleh kita itu menjual daging sapi 1 kilo ditukar dengan ayam jago. Nggak boleh. Ya dagingnya dijual, habis itu ayamnya ya dibeli. Wadaini bidaini, dan haram lan haram adol utang kelawan utang. Jadi belinya ngutang, belum lunas dibeli dengan ngutang. Sampean yang ngutang cash bertahap atau kredit, sekarang sepeda motor belum lunas sama sampean dijual ke temannya, diutang juga sama temannya, itu nggak boleh, haram. Yang benar itu walaupun yang beli yang kedua itu membelinya dengan harga tinggi. Misalkan sepeda motornya Beat, harganya 10 juta, terus dibeli sama temennya 12 juta, untungnya 2 juta, tapi dengan utang.
bitnya yang 10 tadi belum lunas, terus sama sampean dijual ke temennya 12 juta, untung 2 juta, tapi kan masih diutang. Itu haram, nggak boleh. Kecuali barang yang sampean beli tadi sudah lunas, sampean jual lagi hutang, nggak apa-apa. Tak kasih waktu 3 bulan ya, nggak apa-apa. Diutang, sudah motornya diutang, yang Mas Anggit udah lunas itu ya bitnya. Wah, boleh dijual sama Mas Yusuf, boleh. Diutang boleh. Namun kalau untuk keberkahan ya, kalau untuk kita supaya kita itu bisa kaya berkah, itu kalau kita mengetahui sejarah dari para sahabat yang sukses dalam perdagangan, itu kalau bisa menjual barangnya itu tanpa hutang, walaupun untungnya cuma sedikit. Siapa contohnya yang pedagang kaya, sukses, yang barokah itu? Abdurrahman bin Auf. Dia jual onta itu dalam sejarah itu untungnya hanya, kalau diuangkan sekarang itu hanya 50 ribu rupiah, 100 ribu rupiah kalau uang sekarang itu. 100 ribu, bayangkan ya, jual sapi sekarang cuma untungnya 100 ribu. Gapok kayaknya. Namun kalau Abdurrahman bin Auf ini jual onta, itu bukan cuma jual 1-2, 500 1000 onta. Bayangkan sampai 1000 onta, batinya 100 ribu, berapa itu udah? 100 juta satu kali dia bertransaksi, untungnya langsung 100 juta. Gak apa-apa, untungnya sedikit tapi berputar. Yang pek siapa sekarang sistem ini? Untung sedikit, yang penting lancar. Siapa yang ngepek? Siapa yang ngambil metode ini? Orang Cina. Dipek. Kita sendiri, kalau ngedol, kalau perlu larang bati searat-arat. Tapi cukup 1 kali, nggak akan orang beli lagi, larang. Ya gitu ya. Jadi supaya kita itu, dagangan kita itu berkah dan kita bisa kaya berkah, itu syaratnya kalau jual dengan harga cash, walaupun untungnya sedikit, ketimbang jual diutang untungnya banyak, itu kurang berkah. Gak apa-apa cash, tapi untungnya cuma sedikit. Sapi, jual sapi sampean untungnya cuma 100 ribu, nggak apa-apa, tapi yang dijual jangan cuma 2-3 sapi, ya minimal 100 sapi. Uangnya Pak golek dewe ya. Wa bai'ul fuduli, dan menjual lan haram atau tutuk milik. Enggak boleh menjual barang yang bukan miliknya, yang ngerampok itu namanya, mencuri. Kecuali sudah dipasrai nggak apa-apa, halal. Kalau belum dipasrai, punyanya orang di sebelahnya, nggak dipasrai, moro-moro sampai dol, haram. Wa malam yarahu, lan haram ngedol barang kang durung ningali ing barang. Nggak boleh menjual sapi tapi masih di dalam kandungan ibunya, nggak boleh. Induknya banyak sekarang jual sapinya masih hamil, anaknya yang di dalam kandungannya itu dijual, haram. Tapi banyak orang praktek seperti ini. Yang dosa siapa? Ya kiainya. Loh, kok bisa Pak? Ya iya,
nggak diajarkan kok, nggak disampaikan kok. Kecuali sudah sama kiainya sudah disampaikan, yang dosa yang melakukan. Nggak boleh beli kucing dalam karung, itu nggak boleh. Maksudnya yang belum kelihatan mata itu nggak boleh dijual, haram. Terus jual apa lagi yang nggak kelihatan mata? Jual ikannya yang itu loh, di sana loh, kayak apa ikannya ya, pokoknya di dalam situ, di dalam apa misalkan tambak misalkan, nggak taunya ikannya cilik-cilik pokoknya yang nggak tampak oleh mata, haram untuk dijual. Wa bai'u ghairi mukallafi wa alaihi, lan haram ngedoli wong kang durung mukallaf, nggak boleh. Anak-anak tuku beli itu nggak boleh, haram. Kecuali sudah jadi urf, sudah jadi kebudayaan atau kebiasaan. Wa alaihi, dan yang ngedol juga, yang menjual juga, yang anak kecil sampai beli rokok. Kok rokok sih Pak? Rokok kan haram. Haram enak. Beli rokok. Terus yang menjual itu anak kecil. Nih uangnya 20.000, susui telung gulung. Dipujui. Karena belum mukallaf, akalnya belum jangkep ya. Dipujui, gampang dipujui. Wa mala manfaatah, dan haram ngedol barang kang ora manfaat. Menjual barang yang enggak ada manfaatnya itu haram. Fihi, ing dalam barang. Apa contohnya yang enggak ada manfaatnya itu? Ono ndak barang enggak ada manfaatnya itu? Iya ada. Jual kulitnya telur. Paham ya? Jual kulitnya telur. Aula qudrata ala taslimihi, utawi ora melu duwe kuwasa ing atasi masrahi kang barang. Jadi nggak punya kuasa atas suatu barang yang seperti tadi, bukan miliknya tapi dijual, nggak boleh. Atau dicontohkan sama Yai dulu itu menjual burung darat atau menjual sapi ucul, menjual kambing sing ucul itu nggak boleh. Aku jual kambingku, oh iya piro, 1.100.000. Endi kambing itu ucul. Nggak boleh, kecuali dalam kodarnya, dalam kekuasaannya udah di tangan, ditampar gitu, nggak apa-apa. Namun kalau si ucul sih, iya kalau ketangkep, kalau nggak ketangkep. Maksudnya gitu ya. Au bila si ghadin, utawi orah kelawan ijab kabul, nggak boleh. Sampean jual beli tanpa ada sigot, ada ijab kabul. Lupa kalau dia Pak di Indomaret itu, atau kita makan di warung, ya tergantung uruf, tergantung budaya dan kebiasaan. Kalau udah ngasih uang, barang udah terima, itu udah ijab kabulnya, cuma nggak melalui kaul cuma, tapi secara praktek sudah ijab kabul. Kebiasaan di suatu tempat. Wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki, juga nggak boleh, haram lan haram medol barang kang ora kelebu ing sore miliki, sama sebelum menjadi miliknya juga haram.
untuk ditol. Kal hurri, seperti apa? Kal hurri koyok tol wong merdiko. Wong merdiko itu waktu zamannya dulu, itu zaman Kanjeng Nabi dulu itu boleh jual beli manusia, itu boleh. Maksudnya budak boleh dijual budaknya. Tapi kalau sudah merdeka itu budak nggak boleh ditol mana. Udah dimerdekakan nggak boleh. Wal ardil mawati, lan haram ngedol bumi kang mati. Maksudnya bumi kang mati itu masih punya kekuasaannya pemerintah. Kalau sekarang bengkok sampai jual, nggak boleh, haram. Wa bai'ul majhuli, lan haram ngedol barang kang majhul itu yang samar. Contohnya aku jual ayam jagoku sing iku sing ulune pancawarna iku lho. Akeh pancawarna enggak jelas. Enggak boleh. Pokoknya itu enggak boleh, harus ditunjuk. Ini loh. Ini barangnya, enggak boleh yang samar ya. Enggak boleh yang majhul, enggak boleh. Atau sampean jual baju misalnya. Itu loh yang batiknya ada 5 misalkan. Batiknya ada 5. Itu loh sing batik sing pinginane tak gawe iku lho. Sing ndi? Nah, itu kalau belum jelas haram, sudah diambilkan. Ini loh yang tak dol. Oh, gitu. Halal itu. Wan najisi, lan haram ngedol barang-barang sing najis. Apa binatang sing najis? Anjing, babi, kalbi. Nah, ini udah dicontohkan. Koyok ngedol asu nggak boleh, kecuali ada yang memperbolehkan, kecuali anjing itu terdidik untuk menjadi penjaga, boleh, atau menjadi pemburu. Dulu para sahabat kalau berburu ya pakai anjing. Wa kulli muskirin, lan haram ngedol saben-saben perkara kang mendemi. Topi miring nggak boleh, toa yang memabukkan nggak boleh, diniatin untuk mendem itu haram. Pil kuplu, apalagi cimeng, ganja haram. Wa muharramin kat tonburi, lan kang den haramaken koyok jenis biola, alat-alat musik kayak biola haram. Ini katanya Imam Syafi'i. Bukan kata saya. Saya nggak suka memangnya. Nggak ada bapak bawa gitar, nggak ada. Bawa biola apalagi. Tapi ya, istri itu harus seperti biola ya. Wa yahrumu bai'u sayil halalit tohiri, lan haram apa dol suwici kang halal atau hiri kang suci ala ing atasi. Oh, ini lengkap ke belakang. Man ta'lamu annahu yuridu ayyasiya bihi, kepada orang wong kang weruh sira ing setuhune wong kang ngarepaken wong ing kenoi maksiat kalawan barang. Jadi kita nggak boleh menjual barang yang halal, yang suci kepada seseorang yang sampean tahu bahwa orang itu punya karep untuk dibuat maksiat, nggak boleh.
Apa contohnya? Menjual celurit, sampai tahu dia lagi bengkarengan sama tetangganya, buat apa? Buat mateni wong. Nggak boleh, untuk maksiat. Sampai malah sama sampai ini kalau baca ini cocok ini, guys. Tambah diobong-obongi, nggak boleh. Ini aku buat dengan baja yang tua, guys. Ini cukup 5 juta ini sampean, ono ijazah ini, di ijazah ini 1 kali tebas mati ya. Waduh, dituku haram ya, nggak boleh. Wa bai'ul asya'il muskiratih, lan haram adol suwici kang mendemi. Kok dibaleni mana? Nggak boleh jual toa yang memabukkan, yang niatnya udah untuk dibuat mabuk, nggak boleh. Jual topi miring, tahu topi miring ya? Bukan songkok iki miring duduk rek. Topi miring itu bir, semacam bir yang memabukkan itu haram. Wa bahi'ul mu'ibih, lan haram adol barang cacat. Nggak haram sampai ngedol barang cacat, rusak, maksudnya barang yang rusak. Bila idharin li'aibihi, orah kelawan ngelahiraken maring cacati, maksudnya tidak menjelaskan cacatnya, rusaknya di mana. Misalkan sekarang itu yang lagi marak itu jual motor, jual mobil, didempuli, mobil sing elek sing wis krowo itu didempuli. Wah ini barang pertama ini, wapi ini, gak ono sing keropos, iya, wis didempuli, terus dicat ulang ya, haram, nggak boleh. Ada apa itu? Ada bohong, ada cacat, itu nggak boleh. Jadi apa, jual apa? HP, jual HP, sering hang terus sampai dijual ke temennya. Api ini ya. Iya memang api. Dohiri batini wis remek ya. Nggak boleh jual. Dia kasih tahu aja, ini sepeda motor saya ini wayai apa namanya itu, mesinnya itu turun mesin, nggak apa-apa. Kalau mau turun mesin sekarang kan 3 juta, wis tak potong 3 juta yo, nggak apa-apa. Terus misalkan ini apa, jual HP ini, apanya yang rusak? Nggak ono sinyale. wis popro, nggak boleh ya. Dawuh Kanjeng Nabi, man ghassana falaisa minna. Menipu kami, kata Kanjeng Nabi itu, falaisa minna, bukan dari golonganku. Ini nggak boleh, karena Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk kejujuran, bukan untuk menipu. Sedikit lagi, wala tasihhu kismatun tirkati mayyitin, lan ora sah opo ngedum tinggalane mayit, nggak boleh, nggak sah. Kalau sampean ngedum tinggalane mayit, apa itu maksudnya? Tinggalan barang-barang, apa namanya itu? Barang warisan, nggak boleh didum-dum. Wala bai'u lan ora sah bedol sayin minha, haram. Didum-dum nggak boleh. Terus apalagi dijual suwici saking tinggalane mayit, nggak boleh. Malam tuwaffa duyunuhu, ini selagi durung den bayari opo utangi mayit. Jadi haram membagi-bagi, apalagi menjual hartanya si mayit sebelum lunas apa hutangnya si
si mayit. Kalau si mayit ini punya hutang, nggak boleh itunya ditum-tum sih, apalagi didol-dol sih. Ditum aja nggak boleh, apalagi didol, nggak boleh. Selagi si mayit itu masih mempunyai utang. Hati-hati. Jadi kalau orang tuanya punya utang terus meninggal orang tuanya itu, nggak boleh harta warisannya itu, peninggalannya itu mobilnya, sepeda motornya, rumahnya, semuanya lah yang jadi harta warisannya itu ditumsik, nggak boleh ditum-tum. Ini milikmu, sawah itu milikmu, iko mobil milikmu, apalagi dijual, nggak boleh sampai hutangnya si mayit itu terbayarkan. Paham enggak nih? Buat nanti sampean di masyarakat ada kejadian seperti ini, sampean kandanono. Kalau sampean paham terus nggak ngandanono, sampean dosanya. Jadi kalau si mayit masih punya utang, nggak boleh harta warisan itu dibagi-bagi, apalagi dijual, haram, nggak sah, haram. Baru kalau sudah utangnya sudah lunas, ada sisanya, baru dibuat bayar hutang dulu ya. Dibuat bayar hutang dulu. Malah suatu saat Kanjeng Nabi itu tatkala mau mensolati si mayit, nanya Kanjeng Nabi itu, ini duwe utang enggak mayit ini? Duwe ya Rasul. Belum ada yang bertanggung jawab. Dereng, enggak jadi sholat. Enggak jadi sholat mayit. Ulang Kanjeng Nabi. Terus ada yang nyusul ke rumahnya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, biar aku wis yang tanggung utangnya si mayit tadi. Oh ya wis. Baru Kanjeng Nabi mau mensolati si mayit itu. Namun setelah 2 hari Kanjeng Nabi itu, kemana orang itu yang bertanggung jawab kemarin yang katanya bayar hutang itu kok nggak nongol. Akhirnya ketemu, Dul, wis dibayar itu utangnya? Dereng. Wis ndang dibayar saiki. Aku lihat dia masih dicucup api neraka kemarin itu. Oh nggih. Akhirnya setelah dibayar ketemu lagi sama Rasul. Alhamdulillah adem wis si mayit adem, katanya Kanjeng Nabi gitu. Kanjeng Nabi kan orangnya luar biasa, ditampakkan rahasia-rahasianya Allah, ketahuan semua, wahyu ya. Apa yang dikatakan Kanjeng Nabi itu wahyu. Hati-hati ya kalau masalah utang. Sampean besok punya utang, sampean harus wasiatnya utang juga ya, ditulis, aku punya utang sama bapak 10 juta, sama Ustadz Sauki 5 juta, sama Solihin 100.000, dicatat ya. Siapa pak yang ngutang? Nggak tahu. Ya, pokoknya bapak tegaskan sekali, kalau masalah hutang harus betul-betul didahulukan. Siapapun, misalkan pamannya sampean, orang tuanya sampean dulu, besok tatkala meninggal harus hutangnya harus betul-betul lunas, harus dicari. Mungkin berwasiat atau apa, harus tahu aku punya utang ini harus lunas. Baru setelah lunas ada lebihnya hartanya itu, baru sampean boleh dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya, boleh didol, boleh, terserah ahli warisnya, sudah menjadi hak ahli waris. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.